Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar Angkatan 99 siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima. Awali dengan doa. Laksanakan. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tak. Saya siapkan dulu breakout room-nya, Pak. Ya, silakan. Baik, saya langsung bawa ke ini dalam breakout room. Ya, baik teman sekalian. Siapa yang tugaskan recording? Ya, silakan, Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Sebelum dimulai, ada informasi dari Pak Aswin? Oh ya, ada informasi Pak Aswin? Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Untuk informasi tidak ada, Pak. Ya. Ya. Oke, saya lanjut saja. Ya, siap Pak. Minta maaf ini Pak, agak lambat masuknya. Enggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, pertama kepada kita di sini. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang pembimbingan yang kedua ya, yang ketiga. Kedua, Pak. Yang kedua. Teman-teman sekalian sudah membaca di LMS Kolabjar, di situ sudah saya berikan materi dan tugas. Ya, pembimbingan kebanyakan kita berdiskusi apa yang hubungannya dengan tugas yang diberikan, karena itu tahapan-tahapan dari pembimbingan kita. Seperti misalnya teman-teman sekalian, di materi pembimbingan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Seperti di tugas awal kita diberikan tugas untuk mengidentifikasi. Kemarin kita sudah berikan beberapa informasi-informasi terkait mengingatkan kembali alat analisis yang digunakannya. Kita coba identifikasi isu, ya, minimal 3 isu yang kita identifikasi. Tentu isu yang kita angkat terkait dengan ada hubungannya dengan agenda 3. Ya. Kemudian di dalam identifikasi isu tersebut, kita coba untuk menuangkan ke dalam sistem analisis, sehingga kita menemukan satu
core issue yang akan kita jadikan aksi perubahan. Aktualisasi, ya, aktualisasi nilai dasar. Nah, sehubungan dengan sebelum saya memberikan materi selanjutnya, di tugas pertama saya sudah coba-coba buka kemarin tentang bagaimana kita tugas sinkronisnya itu melakukan pendalaman terhadap nilai berakhlak. Ya. Itu sebagian sudah mencoba membuat, ya, yang dimasukkan dalam format yang diberikan. Saya kira kemarin saya sampaikan bahwa sudah cukup memberikan gambaran kepada teman-teman, karena saya sudah upload seperti apa sih nilai-nilai dari berakhlak itu sampai kepada rujukan. Sudah saya perlihatkan kepada teman-teman. Jadi ini yang akan kita coba dalami, nilai-nilai tersebut. Saya coba ingatkan kembali teman-teman, di mana saya sudah mencoba memperlihatkan setelah kita dapatkan isu, kita coba dalami kira-kira isu kita itu terkait dengan nilai agenda berapa, ya. Tentu harapannya kita kalau isunya berangkat dari agenda 3, kemudian tahapan kegiatannya atau keterkaitannya itu nanti ke agenda 2. Sekedar ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, seperti apa sih yang kita coba identifikasi isu itu, alur proses dari penyusunan rancangan aktualisasi kita. Karena kita untuk ini sempat jeda dulu beberapa hari karena nanti habis Lebaran baru kita ketemu kembali, ya, kalau tidak salah. Ya. Jadwal berikutnya kalau tidak salah di tanggal 6, ya. 6. Ya, tanggal 6, Pak. Iya. Bisa kita lakukan virtual, tapi di antara sebelum tanggal 6 itu silakan saja apa yang bertanyakan kita berdiskusi, karena saya tetap buka peluang. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kita identifikasi isu, ya. Saya perbesar supaya teman-teman lihat ini. Sekedar mengingatkan teman-teman bahwa kita coba lihat isu 3, ya. Jadi kita gunakan environmental scanning, atau kita lihat dari sikap, kepedulian, kemudian sikap kita yang kritis, melihat seperti apa sih yang dimaksud isu itu, kan. Hangat dibicarakan, kesenjangan masalah, kita lihat dari APKL-nya. Kemudian kita coba deskripsikan isu itu. Setelah kita analisis APKL, USG, ya, kita temukanlah 3, satu isu dari 3 itu. Jadi, tapi harus muncul itu teman-teman, harus kelihatan isunya dan alat analisisnya harus kelihatan. Ada yang sempat bertanya, apakah kita isu itu metode atau apa, itu tidak ada masalah. Yang pasti ketika isu itu kita sudah tetapkan satu isu melalui tahapan APKL USG, kemudian kita tetapkan satu isu, maka kita harus analisis lagi dengan menggunakan penyebab isu itu dengan menggunakan fishbone, bisa gunakan SWOT atau TOS, bisa gunakan MANMAP, silakan teman-teman. Kemudian isu itu setelah kita temukan, pernyataan isu itu negatif, ya, singkat, jelas,
ada fokus, ada lokus, dan ada waktunya. Nah, rata-rata teman-teman yang diberikan tugas masih memperlihatkan isunya itu masih tidak fokus dan tidak lokus. Seperti misalnya rendahnya si belajar matematika. Guru masih belum menggunakan media, terbatas pengguna media. Jadi teman-teman sekalian, sekadar mengingatkan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa apa benar guru yang disalahkan? Kalian kan guru. Ya, itu adalah gejala yang Anda angkat. Yang sebenarnya mungkin berangkat dari masih rendahnya si belajar matematika di kelas berapa, SD berapa, pada tahun berapa. Penyebabnya itu barangkali karena salah satunya masih belum beragamnya media yang digunakan. Terbatasnya pemanfaatan IT. Sehingga yang bermasalah di sini kan bukan guru. Misalnya kalau Anda mengangkat masih kurangnya penggunaan IT guru, apakah Anda mau selesaikan dengan mengganti guru? Coba kita diskusi aja. Kan pasti solusinya arahnya mengganti guru atau pengadaan guru. Kan bukan tidak masuk dalam kelayakan karena bukan kewenangan saudara. Ya. Tapi kalau Anda angkat rendahnya hasil belajar matematika atau IPA, salah satu penyebabnya. Jadi penyebab isu itu bisa diangkat beberapa bagian dari kegiatan. Misalnya yang kita angkat masih rendahnya penggunaan IT dalam pembelajaran. Terbatasnya pemanfaatan inovasi pembelajaran. Ya. Kemudian apalagi? Sehingga itu bisa jadikan bagian-bagian kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalaupun salah satunya masih kurangnya guru memanfaatkan IT, berarti bukan tugas kita itu. Mungkin bisa masuk, tapi salah satu kegiatannya bukan bukan masalah gurunya, tapi sosialisasi penggunaan media pembelajaran. Boleh. Nah, itu. Misalnya di situ rendahnya hasil belajar matematika pada sekolah mana, ya, kelas berapa, maka cara kita untuk mengangkat menjadi gagasan pemecahan isu berarti peningkatan hasil belajar matematika atau model pembelajaran matematika berbasis media kreatif, misalnya di kelas berapa, sekolah mana, gitu, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu kita akan kaitkan dengan kegiatan-kegiatan ini. Apa-apa saja kegiatan yang akan kita lakukan untuk dalam rangka menyelesaikan persoalan tadi. Perbaikan hasil belajar atau pembelajaran berbasis apa. Berarti kegiatan itu yang dimaksud kegiatan adalah yang besar pengaruhnya terhadap penyelesaian masalah itu. Ada orang mengangkat tahap pertama, konsultasi dengan mentor. Kalau cara mengujinya sederhana. Dengan konsultasi dengan mentor dapat memperbaiki hasil pembelajaran. Betul enggak? Kecil pengaruhnya. Berarti yang pertama adalah mungkin persiapan pelaksanaan kegiatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan hasil belajar. Oh, it's okay. Nanti di dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, persiapan pelaksanaan rancangan, aktualisasi, tahapannya mungkin pertama konsultasi dengan mentor. Tahapan keduanya mungkin koordinasi dengan teman sejawat atau sama guru. Ketiga, meminta persetujuan mentor. Itu salah satu. Ya, contoh saja. Kemudian kegiatannya, rumusannya, kemudian outputnya. Apa outputnya? Output itu yang berkaitan dengan kegiatan. Apa output dari persiapan itu? Ya, konsultasi dengan mentor. Berarti apa outputnya? Naskah kesepakatan misalnya. Penyusunan tim kerja, ya, SK tim kerja. Kemudian meminta persetujuan mentor, ya berarti outputnya persetujuan mentor. Apa bentuk apa? Ada foto, ada naskah atau naskah.
Nah, kemudian kita lihat lagi keterkaitan substansi mata pelatihan. Kalau kegiatannya terkait dengan mata pelatihan agenda 3. Terkait dengan, nah, mungkin saya lari ke tabulasinya supaya teman-teman mengerti. Nah, tadi kegiatannya di sini misalnya pertama adalah persiapan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya mungkin pertama adalah konsultasi dengan mentor. Outputnya mungkin naskah konsultasi. Keterkaitan substansi kalau kegiatan terkait dengan substansi mata pelatihan agenda 3. Kalau kegiatannya terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Manajemen ASN. Apanya? Nilai apanya manajemen ASN ini? Tahapan kegiatannya tadi konsultasi dan mentor terkait dengan agenda 2. Berakhlak. Nah, deskripsinya berakhlak itu sudah saya berikan di teks tadi itu. Naskah itu ya. Terkait dengan mana? Kemudian kontribusi terhadap visi misi. Nah, ini visi misi daerah. Visi misi daerah mana yang terkait. Ya tentu visinya pasti terkait, misinya misi yang keberapa yang diperkuat. Ini terkait dengan kegiatan ya. Kemudian jadi kalau tahapan kegiatan hanya terkait dengan agenda 2. Kalau kegiatannya terkait dengan agenda 3, kontribusi terhadap visi misi organisasi, kemudian penguatan nilai organisasi. Ya. Semua nilai organisasi itu berujung kepada berakhlak. Jadi terkait dengan nilai organisasi yang mana dalam konkret. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ya, itu dulu yang kita akan. Sekarang kita akan melihat kira-kira siapa teman-teman yang mau tampil memperlihatkan hasil deskripsi rancangannya. Kita gunakan waktu ini 2 JP. Teman-teman, saya masih meminta siapa yang bersedia. Kalau nanti anunya semua harus bersedia karena kita mau koreksi. Tujuan pembimbingan sebenarnya adalah mengoreksi. Silakan siapa, Pak Fahmi, Pak. Silakan Pak Fahmi. Supaya sama-sama kita lihat. Silakan Pak Fahmi. Siap, Pak. Apakah sudah kelihatan di layar, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Opa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rancangan saya. Ya, Nama saya Fahmi Abdul Rozak. Saya bertugas di SD Negeri Ambisia yang terletak di Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Ya. Saya melakukan identifikasi isu di sekolah, yaitu ada 6 isu. Ya. Yang pertama, kurangnya penanaman kesadaran kebersihan kelas pada siswa di SDN Ambisia. Yang kedua, kurangnya pemahaman konseptual matematika pada siswa kelas 5 SDN Ambisia. Ya. Yang ketiga, rendahnya minat budaya membaca siswa SDN Ambisia. Ya. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan 3M sebelum masuk kelas. Yang kelima, rendahnya kedisiplinan siswa kelas 5 dalam mengumpulkan tugas. Yang keenam, kurangnya penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik. Iya. Dari hal tersebut, maka saya melakukan sebuah dampak jika isu tidak diselesaikan. Ya. Yang pertama yaitu isu kurangnya penanaman kesadaran kebersihan kelas pada siswa di SDN Ambisia. Deskripsi isunya, siswa itu kalau di kelas saya itu sering membuang sampah di kelas. Ya. Padahal itu masih saat pembelajaran. Ya. Jadi dampak jika tidak diselesaikan, maka kondisi kelas tersebut akan menjadi tidak nyaman dan pembelajaran pun akan terganggu. Yang terdampak yaitu guru dan siswa. Yang kedua, kurangnya penanaman konseptual matematika pada siswa kelas 5 SDN Ambisia. Di mana setiap saya memberikan materi matematika, siswa itu sering mengeluh, Opa. Dibilang matematika itu sulit lah, matematika inilah. Baru setiap kita berikan tugas, pasti nilainya itu kebanyakan masih di bawah KKM yang ditentukan oleh guru kelas. Kemudian dampaknya, siswa akan selamanya terus-menerus beranggapan bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang sulit. Ya.
kemudian dampaknya ke siswa. Yang ketiga, rendahnya minat budaya membaca siswa SDN Ambisia. Banyak siswa di SDN Ambisia itu tidak bisa menjawab tugas dari guru dengan tepat. Kemudian dampak jika tidak diselesaikan, maka banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas guru. Pihak yang terdampak guru dan siswa. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan 3M sebelum masuk ke kelas. Setiap ke sekolah banyak siswa yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi jika dampak itu tidak diselesaikan, maka akan banyak siswa nanti terdampak penyebaran virus COVID-19. Itu dampaknya ke siswa, ke guru, kemudian ke warga sekolah. Yang kelima, rendahnya kedisiplinan siswa kelas 5 dalam mengumpulkan tugas. Setiap guru menjelaskan dari jumlah siswa, hanya beberapa siswa yang mau mengumpulkan tugas. Jadi setiap diberikan tugas oleh guru itu banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dampak jika tidak diselesaikan, banyak siswa akan beranggapan bahwa tugas itu tidak perlu dikerjakan. Dampaknya ke guru, siswa, dan orang tua. Yang keenam, kurangnya penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik. Guru yang sering menggunakan metode konvensional. Dampak jika tidak diselesaikan, guru akan tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan teknologi. Dari 6 isu tersebut, saya melakukan identifikasi isu dengan teknik APKL menggunakan 5 skala Likert, di mana setelah saya lakukan identifikasi, itu terdapat 3 isu yang menjadi peringkat 1 sampai 3. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman konseptual matematika pada siswa kelas 5 SDN Ambisia. Yang kedua, kurangnya penanaman kesadaran kebersihan kelas pada siswa di SDN Ambisia. Yang ketiga, kurang kesadaran siswa dalam menerapkan 3M sebelum masuk kelas. Dari hasil tersebut, saya tapis lagi menggunakan identifikasi USG karena masih ada 3 yang masuk peringkat 3 besar. Ya. Dari hasil rankingan tersebut, terdapat core isu 1 yaitu kurangnya pemahaman konseptual matematika pada siswa kelas 5 SDN Ambisia A. Berdasarkan hasil analisis APKL dan USG, maka saya sebagai peneliti yang melakukan nanyaan aktualisasi memberikan judul yaitu peningkatan pemahaman konseptual matematika dengan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan dengan menggunakan teknologi AR atau augmented reality pada siswa kelas 5 SDN Ambisia. Setelah saya melakukan identifikasi dan sudah menentukan untuk judulnya, kemudian saya melakukan penetapan isu menggunakan teknik fishbone atau kepala ikan. Yang pertama dari manusianya, yaitu belum optimalnya dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, siswa sulit memahami materi yang bersifat abstrak. Dari metodenya, metode pembelajaran masih monoton. Yang kedua, terbatasnya proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Miliunya yaitu siswa belum maksimal dalam mempelajari kembali materi yang diberikan guru di sekolah. Yang kedua, komunikasi antara guru dan orang tua wali murid itu yang belum maksimal. Kemudian dari materialnya, buku referensi penunjang yang belum memadai. Kemudian belum optimalnya menggunakan media pembelajaran. Measurementnya yaitu kegiatan refleksi dalam pembelajaran belum efektif. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh guru belum optimal. Maka saya melakukan sebuah sebab, kemudian menggunakan pemecahan masalah. Belum optimal dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, siswa sulit memahami materi yang bersifat abstrak. Itu saya anggap sama. Jadi saya menggunakan satu pemecahan masalah, yaitu menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia saat ini, yaitu menggunakan teknologi augmented reality atau yang ada di aplikasi Play Store, dan menggunakan benda konkret untuk memberikan pemahaman terhadap siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran masih monoton dengan terbatasnya proses pembelajaran peserta didik yang melibatkan peserta didik. Maka solusi pemecahan masalahnya yaitu memilih metode CPDL, ceramah plus demonstrasi dan latihan, agar pembelajaran matematika menjadi menarik dan bisa melibatkan siswa langsung dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa belum maksimal dalam mempelajari kembali materi yang diberikan guru di sekolah. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua siswa yang belum maksimal. Solusi pemecahan masalahnya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dengan cara meminta nomor telepon atau WA dan membuat WA group sehingga guru bisa memantau orang tua untuk memantau anaknya dalam mempelajari kembali materi yang diberikan guru.
Kemudian buku referensi penunjang yang belum memadai, solusi pemecahannya yaitu mencari referensi dari sumber lain seperti internet, melalui Google, atau perpustakaan online dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah banyak tersedia buku-buku online berbentuk PDF di internet. Yang kedelapan, belum optimalnya dalam penggunaan media pembelajaran. Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dengan mencetak media pembelajaran dari sumber internet. Yang kesembilan, kegiatan refleksi dalam pembelajaran belum efektif, membuat rencana pembelajaran dengan efektif dengan melibatkan mentor dan teman sejawat agar kegiatan refleksi tersebut bisa dilakukan oleh guru dengan efektif. Yang kesepuluh, evaluasi yang dilakukan guru belum optimal. Solusinya membuat rancangan indikator evaluasi dengan mentor dan dengan teman sejawat. Kemudian tahapan kegiatan, yang pertama melakukan koordinasi kepada mentor dan coach terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Yang kedua, melakukan sharing dengan mentor dan dewan guru terkait penggunaan metode CPDL dan teknologi AR. Yang ketiga, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran bersama mentor dan dewan guru. Yang keempat, menyusun indikator soal dalam evaluasi bersama mentor dan dewan guru. Yang kelima, menyiapkan teknologi AR dalam materi bangun ruang dalam bentuk gambar. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan metode CPDL dan aplikasi AR tentang bangun ruang. Yang ketujuh, melakukan post-test evaluasi pada siswa. Yang kedelapan, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang kesembilan, menyusun laporan aktualisasi. Terima kasih, Opa. Saya Oke. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu. Jangan Oh, ditutup dulu. siap, Opa. Siap. Oke, buka ulang. Ini cukup bagus ya. Saya apresiasi memang ini sama tadi malam agak bagus saya baca. Berangkat dari dulu isunya. Jadi di materi penyebab isu tadi. Boleh isu dulu, Di isu dulu. Siap, Opa. Kalau kita mengangkat isu, ini sudah cukup bagus. Tinggal bahasanya kita formulasi. Tuh? Kurangnya pemahaman kesadaran kebersihan kelas. Kalau kita mengartikan kurangnya penanaman, bagaimana kalau kita langsung dianu saja? Karena itu kan harus jelas fokus ya. Siap, Opa. Jadi kalau mungkin kurangnya atau rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan kelas. Kalau ini kan penanaman, nanti kita terkesan lagi bagaimana cara Anda menanamkan. Jadi dalam membuat kalimat isu, kita sedikit hati-hati karena nanti akan diterjemahkan satu persatu. Kurangnya bagaimana meningkatkannya, penanaman bagaimana Anda melakukan penanamannya, ya kan? Kesadaran bagaimana Anda menyadarkan, itu ya. Jadi sedangkan ini kalau menurut saya masih perlu dicari bahasa yang bagus, karena tentu di sekolah kita sudah ada tempat sampah. Ketika kita berbicara kesadaran di sini, akan muncul ditanyakan teori apa Anda gunakan, teori kesadaran apa yang Anda gunakan untuk mengatasi masalah ini. Saya lebih cenderung rendahnya ketertiban atau kurangnya ketertiban siswa dalam membuang sampah. Ketika kita berbicara ketertiban, gampang menyelesaikan, hanya menertibkannya. Karena bahasa kesadaran, saya tidak melarang ya. Kalau Anda punya referensi tentang kesadaran, teorinya bagaimana, bisa. Saya justru tantang kalau Anda bisa. Hanya saya mengingatkan, jangan sampai penguji menggiring mencari. Anda menggunakan teori kesadaran apa? Karena keinginannya kami, sekalipun isu ini cuma satu yang muncul, yang menjadi core isu, tapi sedapat mungkin merambah semuanya. Sedapat mungkin bisa menyelesaikan semua isu ini dengan satu core isu. Kan tadi itu kan bisa saja karena di dalamnya sudah ada penyebab isu itu terkait dengan ini, bisa. Tidak semuanya, tapi sebagian besar. Kedua, kurangnya pemahaman konseptual matematika. Ini juga agak beresiko. Nanti kita dikejar konseptual, apa sih konseptual itu? Ya. Kira-kira bahasa apa lebih bisa dirambah 1x2 ini, Pak Fahmi. Rendahnya pemahaman atau apa? Yaitu rendahnya pemahaman matematika.
siswa, atau rendahnya minat dan pemahaman. Nah, kalau minat masih bisa kita dapatkan teorinya. Minat ya bagaimana caranya, keinginannya. Iya. Ya, jangan juga kita pasang kalau motivasi belajar bagus kedengaran, tapi kita akan dikejar teori motivasi apa yang Anda gunakan. Apakah dia Maslow, RGR, atau teorinya WX? Merepotkan, nanti kita dikejar oleh penguji. Kalau siap tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian, nah, kalau memang sudah di atas rendahnya pemahaman matematika, mungkin sudah terakomodir rendahnya minat budaya membaca. Kalau pahami guru kelas atau guru matematika? Guru kelas, Opa. Oh ya, berarti bisa juga. Salah satunya nanti ini barangkali literasi digital dimasukkan. Siap, Opa. Nah, karena supaya menyentuh juga tentang minat membaca. Nah ini, apa ya barangkali. Kalau ini kembali, kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan 3M. Atau masih rendahnya penerapan 3M pada siswa sebelum masuk kelas. Bagaimana kira-kira? Supaya kita tidak terkejar ya. Ya kalau rendahnya penerapan apa istilahnya 3M ini, ya kita katakan ya murid ya tidak menggunakan ini tidak tertib tuh. Nah, kemudian ini rendahnya disiplin, oke, boleh. Nah, kemudian ini kurangnya penggunaan metode media pembelajaran yang menarik. Kalau begini saya takutnya tertuduh guru, karena penggunaan ini kan guru. Ya. Terbatasnya pemanfaatan metode pembelajaran berbasis apa? Yang menarik. Model apa? Masih terbatasnya pemanfaatan atau terbatasnya pemanfaatan metode pembelajaran menarik atau metode kreatif dalam pembelajaran. Ya. Jadi kalau pemanfaatan boleh guru, boleh murid. Kalau tadi itu seolah-olah guru yang kita tuduh. Padahal boleh jadi mungkin di kelas kita memanfaatkannya agak menarik, tapi belum tentu murid respon karena mungkin kemampuannya murid. Jadi sehingga tidak kita analogikan bahwa masih terbatasnya pemanfaatan metode kreatif dalam pembelajaran. Metode kreatif dalam pembelajaran. Atau metode pembelajaran yang kreatif, terserah. Jadi tidak ada yang kita salahkan di sini secara subjek ya, hanya objek yang kita salahkan. Sering-sering, karena saya juga biasa menguji, kalau di kabupaten-kabupaten biasa juga saya menguji, karena ketika kita tidak mengajar di situ, kita menguji. Nah, saya bertanya kepada peserta biasanya itu kalau di rancangan, baru seputar isu yang saya tanyakan. Karena kalau sudah betul-betul isunya sudah pasti. Seperti tadi pasti saya tanya. Jadi siapa yang salah di sini? Gurunya atau murid? Kalau gurunya yang salah, berarti kalian yang salah. Padahal sebenarnya persoalan ini bukan nanti Anda masuk. Jauh sebelum Anda masuk, sudah terjadi hal ini kan? Berarti kita kritisi sistemnya. Oke, ini aman sudah. Ya, kita pindah ke pahami kita. Untuk semuanya nih ya, kita pindah ke kalau analisis oke. Nah, hanya saya ingatkan di analisis itu metode APKL itu ke USG bukan bermaksud mengurangi. Tetap. Jadi metode USG itu adalah validasi. Membuktikan bahwa APKL itu yang kita lakukan sama dengan USG. Jadi bukan berarti 6 di APKL tinggal 3 di USG, tetap juga 6. Tetap 6. Cuma ingin membuktikan bahwa benar yang paling dominan adalah yang kedua. Ya. Ketika terjadi di APKL yang kedua dominan, tapi di USG nomor 1 yang dominan, maka kita harus lanjut lagi di Nekmamara. Metode tapisan Nekmamara. Kemudahan dan berbasis waktu. Ini ya? Oke. Lanjut ke penyebab isu, gagasannya. Karena yang kedua terpilih adalah kurangnya apa? Nah, ini. Nah, kegiatan saudara di sini kebanyakan di kegiatan di sini yang banyak kita gunakan kegiatan.
Misalnya belum optimalnya, oke, lompat ke gagasannya tadi, bagus sudah. Terus, ini oke sudah. Nah ini, jadi kegiatannya nanti sebenarnya pahami di pemecah masalah ini yang kita angkat. Nah, ini yang kita angkat menjadi kegiatan utama, ya. Siap, Opa. Ya. Yang sebenarnya yang Fahmi angkat di slide berikutnya, Fahmi. Kegiatan ini yang terus, ya kegiatan ini adalah kalau menurut saya masuk di tahapan persiapan. Ya, kita itu apa? Tahapan kegiatan. Mestinya Fahmi, kegiatannya kita 3 saja kegiatan utama. 3 atau 4 kegiatan utama. Pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi, keempat yang keempat istilahnya rencana tindak lanjut. Siap, Opa. Nah, persiapannya ini melakukan koordinasi, melakukan sharing, ya, membuat rancangan. Ini persiapan. Nah, saya lihat persiapan nanti melaksanakan evaluasi ini baru masuk kegiatan. Post-test kegiatan dan laporan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, sebenarnya saya jauh ya, tidak seperti ini membimbing. Kalau membimbing hanya menanyakan kepada saudara, apakah melakukan ini termasuk persiapan. Jadi kalau saya menggambarkan begini, persiapan kita itu misalnya koordinasi dengan mentor, ya, kemudian menyusun tim kerja. Kenapa harus menyusun tim kerja? Karena Anda kan nanti berkoordinasi dengan menjawab, akan nanti berkoordinasi dengan teman guru. Kemudian ketiga meminta persetujuan mentor. Kenapa? Karena kalau tidak setuju mentor, belum ada yang dilakukan. Itu satu, kegiatan pertama. Jadi kegiatan kedua adalah persiapan media pembelajaran. Tadi persiapan menyusun rancangan. Kedua persiapan menyusun media pembelajaran. Maka masuklah. Coba tutup dulu yang menutup ini. Apa ini? Siap, Opa, siap. Masuklah melakukan koordinasi dengan teman ini, kemudian sharing dengan guru. Jadi dipetakan menjadi persiapan ini. Pertama adalah koordinasi dengan teman sejawat atau teman guru. Kemudian kedua mungkin menyusun RP. Kemudian ketiga mendesain metode pembelajaran, rancangan pembelajaran. Menyusun indikator. Kemudian menyusun persiapan administrasi. Persiapan administrasi apa itu? Kalau kita nanti melakukan pembelajaran secara real, akan dibuktikan dengan pertama daftar hadir, membuat daftar hadir, kemudian membuat indikator penilaian. Kenapa kita harus membuat itu? Karena nanti kan ada kegiatannya kita adalah mengevaluasi, pre-test dan post-test. Itu. Kemudian kegiatan ketiga adalah uji coba. Uji coba ini apa yang Anda rancang? Yang Anda rancang misalnya menyusun media itu, kita rapat tim dulu pertama. Rapat tim. Uji coba itu rapat tim. Kemudian kedua, kan tadi tim kerja kita ada meminta masukan dan saran dari tim kita. Kenapa? Masuk dalam hubungannya dengan berakhlak. Ya? Berakhlak itu perlu kita kan saling menghargai. Kedua juga secara psikologi, ketika Anda tiba-tiba langsung mengajar di kelas, tanpa meminta persetujuan dengan guru-guru yang lebih senior, biasanya terjadi, Anda sudah rasakannya kadang-kadang tersinggungan pertama guru senior. Ini Fahmi baru kemarin merasa pintar, tapi ketika kita tempatkan dia sebagai tim kerja kita, baru minta pendapatnya dia, seolah-olah dari dia pendapat itu, maka dia akan menyampaikan kepada guru lain dan orang tua murid bahwa itu si Fahmi bagus sekali. Masa kalinya mau ada dia, ya, mau ada itu anak pintar dia, dilibatkan kita. Ini hanya persoalan-persoalan kecil dan memang etikanya begitu. Nanti Anda kaji dalam berakhlak.
berorientasi pelayanan, apanya semua tahu itu terkait dengan. Setelah itu nanti kegiatan inti Anda, core, ya. Kegiatan inti Anda itu adalah melakukan pembelajaran berbasis apa tadi itu? Nah, melakukan pembelajaran berbasis apa tadi itu? Ya pasti tahapan pembelajarannya kita, tahapan kegiatannya pertama, apa kira-kira pertama? Pengenalan persepsi, karena kita kenalkan dulu kepada kita apa yang kita melakukan. Ya, kemudian kedua, mulai tahapan kita apa yang mau Anda melakukan. Apakah memberikan dulu pretest, baru melakukan pembelajaran. Inilah yang berulang-ulang berapa kali Anda lakukan, dan di akhirnya nanti ada namanya post-test setiap pembelajaran. Baru kegiatan berikutnya adalah evaluasi dan pemberian penghargaan. Tadi sudah digunakan itu karena Anda tadi mau menyusun perangkat pembelajaran, menyusun soal pretest, maka itu digunakan. Jangan tiba-tiba bikin pretest, post-test. Nanti penyuluh ditanyakan, kapan Anda bikin soalnya? Di mana Anda bikin soal? Jadi semua akan terdokumentasi. Semua akan teragenda bahwa pernah kita bikin soal, pernah kita bikin daftar hadir, pernah kita bikin rencana pemberian penghargaan. Seperti apa penghargaan diberikan? Kan kita berikan kepada murid kita atau orang yang pernah kita anggap ini dari tidak bagus menjadi berhasil, tentu dihargai. Apakah berupa trofi, apakah diberikan berupa, tapi jangan berikan berupa makanan barang habis. Barangkali berikan buku, apa semua. Ya. Kemudian kegiatan terakhir kita, kegiatan berapa? Keenam adalah evaluasi, monitoring dan evaluasi. Kok tadi evaluasi, Pak? Itu tadi evaluasi pembelajaran dan pemberian penghargaan. Ini monitor evaluasi. Kegiatan pertama kita itu memonitoring berapa rencana kita, berapa terlaksana, apa semua yang direncanakan, yang mana saja berhasil kita lakukan. Ingat teman-teman sekalian, dua yang kita akan lihat. Kalau dari segi fisiknya, pasti Anda lakukan semua, tapi kualitasnya, berapa persen kira-kira Anda capai? Misalnya, tadi memberikan pelajaran itu, berapa persen yang kita capai? Kalau konsultasi dengan mentor, mungkin sudah pasti 100%. Tapi koordinasi dengan teman guru, mungkin ada guru yang tidak setuju, apa semua, kita presentasikan. Kemudian, apa gunanya dipresentasikan? Itu kita ukur nanti keberhasilan kita, bisa menjadi rencana tidak lanjut. Ingat teman-teman, kegiatan kita ini berbasis 3 tujuannya. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek ini yang Anda lakukan selama 1 bulan. Jangka menengahnya, yang tadi belum berhasil itu, baru kualitasnya murid, tadinya targetnya Anda nilainya rata-rata 80, misalnya Anda hanya baru capai 50, 60, itulah yang Anda jadikan rencana jangka menengah. Jangka panjangnya ya seperti apa? Untuk mungkin bukan lagi di kelasnya saudara, tapi sudah berbasis di sekolah itu. Itu ya monitoring evaluasi. Kemudian tadi pertama itu pengukuran capaiannya. Nah, kemudian kedua, testimoni. Karena belum bisa kita mengukur dampak dalam jangka waktu 1 bulan, maka testimoni. Pengakuan dari teman-teman guru, pengakuan dari kepala sekolah Anda sebagai mentor, pengakuan dari orang tua murid. Apakah dalam bentuk rekaman atau bentuk pernyataan tertulis. Dari hasil semua itu, dari rencana, realisasi terhadap rencana, itulah menjadi rencana nanti kita buat rencana tindak lanjut. Jadi monitoring evaluasi ini kegiatannya mengukur capaian, testimoni, dan rencana tindak lanjut. Apa yang mau dibuatkan rencana tindak lanjut adalah hal-hal yang belum tercapai tadi di jangka menengah dan jangka panjang. Dimuat di bagian penutup, karena penutupnya saudara nanti itu di hasil akhir nanti adalah kesimpulan. Kemudian kedua, bukan saran, tapi rencana tindak lanjut. Karena kalau saran, Anda sarankan sama siapa? Anda punya kegiatan, berarti kesimpulan dibawanya dari kedua adalah rencana tindak lanjut. Disitulah dibibirkan secara matrik atau narasi tentang apa yang Anda rencanakan tindak lanjut. Ya, saya kira bagus anunya paham ini, sudah bagus. Artinya hampir sempurna. Memang kalau kita membuat sesuatu tidak akan sempurna. Sekalipun Anda ikuti apa yang saya sampaikan, belum tentu sempurna di mata penguji. Tapi paling tidak kita sudah satu frame, sudah satu format kita dengan penguji, kita sepakati bahwa ini yang diujikan. Ingat teman-teman sekalian,
Jadi yang kita sebenarnya lakukan sekarang ini, rancangan dan aktualisasi adalah penerapan atau aktualisasi nilai-nilai. Kegiatan ini adalah wadah tempat melekatnya nilai. Anda tidak diuji berapa kegiatan Anda lakukan, tapi berapa nilai yang Anda terapkan. Makanya dalam kegiatan nanti di aktualisasi ada namanya matrik penerapan nilai. Nantilah saya kirimkan contoh teman-teman, mungkin bisa menjadi referensi. Yang berbeda hanya nilai, hanya mata pelatihannya, tapi cara menyusunnya kurang lebih seperti itu. Nanti berjalan dulu. Kira-kira setelah Anda buat, baru kita buat rancangannya, baru kita kirimkan. Ya mungkin sebelum Lebaran saya kirimkan. Seperti itu kira-kira. Bagaimana menurut Fahmi? Silakan. Iya, baik, Opa. Terima kasih, Opa. Saya sudah catat beberapa poin dari yang disampaikan Opa tadi. Ya. Terima kasih atas masukan sarannya, Opa. Terima Ya, kasih. jadi kita harus apa namanya, kalau menurut Pak Gubernur kemarin saya sependapat, kalau kita menjadi ASN, mulai dari tataran dasar sampai kepada pejabat, harus kita tidak boleh alergi dengan koreksi. Jadi harus adaptif. Jadi saya inginkan teman-teman begitu. Saya pun paling senang kalau dikoreksi, diberikan masukan. Karena tidak akan ada kita yang sempurna berdasarkan perkembangan zaman. Mungkin saya sebagai coach sudah, kalau Anda bayangkan, sudah doktor baru pangkatnya sudah masuk mencapai 4D, kan itu luar biasa, belum tentu. Karena Anda lebih dulu mendapatkan informasi tadi malam sebelum dapat, maka Anda bisa lebih memberikan masukan kepada saya. Itu intinya. Jadi hidup sekarang ini tidak boleh kita lihat, oh ini sudah, bahkan profesional sekalipun. Kalau dia belum dapat informasinya kita dapat, berarti kita lebih daripada dia. Hanya secara formal pendidikannya ya lebih. Tapi pendekatan informasi belum tentu. Karena biasanya muda-muda seperti kalian ini lebih rajin membaca dibanding kita orang yang sudah tua-tua ini. Karena orang-orang yang sudah berumur kayak Opa ini biasanya membaca itu jadi obat tidur. Obat tidur, maksudnya 1-2 halaman sudah, mengantuk sudah. Saya rasakan juga, kalau dulu saya masih mampu membaca 1-2 buku satu hari. Kalau sekarang ini, aduh, 1-2 halaman sudah mulai tak usap-usap itu mata. Nah, tinggal cari caranya. Bagaimana cara membaca supaya tetap semangat, ya tentu bukan membaca tuh sambil jalan atau apa. Oke, ya, mantap untuk Saudara Fahmi. Tentu teman-teman lain sudah mencatat juga ya. Oke, siapa lagi yang mau kita ini? Dan tolong teman lainnya jangan cuma dari saya informasinya. Kalian juga bisa bertanya, bahkan bisa membandingkan. Misalnya kalau Fahmi tidak apa, kalau menurut saya setuju apa yang disampaikan Bapak, tapi ada hal ini yang saya mau masukkan. Bagaimana caranya? Nah, gitu. Jangan terima saja begitu, karena ada hal yang saya tidak sempat pantau, kalian mungkin lebih tahu. Iya Pak, tapi menurut saya memang di sekolah saya itu kesadarannya. Ya. Bukan ketertibannya Pak, kesadarannya. Karena kalau ketertiban, tapi memang dia tidak suka buang sampah. Mari kita cari teorinya. Bagaimana merubah kesadaran itu. Saya tadi menyampaikan begitu, hanya memberikan warning kepada teman-teman bahwa jangan sampai Anda terkejar dengan, karena bahasa itu, tapi kita dikejar dengan teori nanti. Karena penguji beda-beda. Kalau macam saya menguji, saya kejar teori nanti, pahami. Anda pahami teori kesadaran apa yang Anda tahu. Teorinya siapa. Kenapa? Karena ya kalau saya kan lebih banyak di kampus. Ya saya termasuk dosen, jadi saya ngajarnya itu bukan sekedar ini, tapi pemahaman saudara dan penerapan nilai. Ya. Ada juga penguji lainnya mungkin pikirnya hanya kegiatannya, tapi kita kemarin sepakat karena judulnya adalah aktualisasi nilai-nilai berakhlak, maka yang kita kejar adalah bagaimana penerapan nilai ini. Kegiatan itu hanya wadah tempat melekatnya Anda beraktualisasi. Oke, silakan. Tadi siapa yang mau? Misal siapa? Ya, boleh Pak, saya. Ya, silakan. Kita gunakan waktu. Untuk semuanya, teman-teman, untuk semuanya. Ya, contoh ya, teman-teman. Jadi saya langsung singkat-singkat saja Pak. Bapak Ya, mungkin. silakan. Ya. Jadi saya instansi saya itu di SDK Parago Indah, Kecamatan Ampibabo. Terus untuk isunya di sini saya ambil 6. Saya ambil 6. Yang pertama rendahnya belajar peserta didik. Ya. Terus kemudian
kurangnya Bagaimana? minat belajar peserta didik, terus kemudian kurangnya tingkat kehadiran siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas, terus selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, 5. Kurangnya kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, 6. Kurangnya maksimal penerapan kurikulum 13 di SDK Paragua Indah. Nah, dari 6 isu ini saya menggunakan APKL untuk mencari 3 isu prioritas, yaitu terdapat rendahnya hasil belajar peserta didik, terus kurangnya minat belajar, terus kemudian kurangnya sarana dan prasarana. Dari 3 isu ini saya tapis kembali dengan tapisan USG. Jadi dapat core isunya rendahnya hasil peserta didik Ya, sebentar ya. di SDK Paragua Indah. Oleh saya menganalisis sebab-sebab itu utama dengan teknik diagram fishbone 6M. Pada analisis di bawah ini saya menggunakan analisis menggunakan 4M. Ya. Terus selanjutnya, gagasan kreatif untuk mengatasi isu utama. Yang pertama, mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana di SDK Kecil Paragua Indah. Terus yang kedua, menggunakan variasi metode belajar baru dengan menggunakan metode reward card. Terus yang ketiga, melengkapi buku bacaan siswa di perpustakaan. Terus yang keempat, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Untuk menentukan prioritas pemecahan masalah di atas, maka perlu dilakukan analisis dengan menggunakan metode tapisan S-Namara. Analisis tapisan S-Namara ini menentukan 3 kriteria yang menilai dari setiap alternatif gagasan, yakni kontribusi, kemurahan, dan kelayakan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Dari tapisan MC Namara ini dapat dilihat bahwasanya yang paling dominan yaitu yang nilainya skor paling tinggi, yaitu menggunakan variasi metode belajar baru dengan menggunakan metode reward card. Selanjutnya, dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kedepannya nanti akan meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6, khususnya mata pelajaran matematika menggunakan metode reward card di SDK Kecil Paragua Indah. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan gagasan kreatif. Kegiatan-kegiatan gagasan kreatif yang pertama yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Terus yang kedua, pembuatan media reward card. Yang ketiga, pembuatan media manik-manik pada operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui permainan berkelompok. Selanjutnya, nomor 5, evaluasi kegiatan pembelajaran matematika. Ini kegiatan terakhirnya. Jadi begitu saja, Opa. Oke, baik. Makasih. Yani tutup dulu. Kita balik dulu kepada isunya dulu, Pak Misar. Ya. Nah, melihat isu ini sudah bagus ya, karena lengkap sudah fokus dengan lokusnya ya. Nah, cuma dia fokusnya ke matematika ini. Apa Misar guru apa? Matematika atau guru kelas? Guru kelas. Oke, berarti penekanannya di matematika ya? Ya. Apa matematika ini penekanannya? Iya, di Oke, matematika. nah, kalau seperti itu, Misar 1, 2, 3, oke. Coba lihat 4. Nah ini, yang keempat ini memang dia APKL, tapi L-nya ini layak. Apakah masuk dalam tupoksi kita ini menyiapkan sarana prasarana? Karena persoalannya jangan sampai kita tidak mampu menyelesaikan dalam 1 bulan. Walaupun di fokus kita, masuk di kewenangan kita, tapi takutnya karena biasa kita lihat itu jangan sampai tidak bisa, dan pasti tidak bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Berarti ini menurut saya tidak perlu masukkan ini kurangnya sarana dan prasarana, kecuali apa yang Anda katakan di sini sarana belajar. Kalau prasarana kan gedung. Ya, maksudnya itu, Bapak, sarana belajar. Jangan prasarana.
Oh ya, Nah, iya betul. prasarana mau ini besar mau bangun gedung, aduh. Kalau sarananya apa? Sarana apa yang kita maksudkan? Seperti Dipertajam? papan tulis maksudnya, Bos. Boleh dipertajam. Kita bisa berkoordinasi atau kita menggunakan limbah, tidak apa-apa. Kita siapkan. Kalau mampu kita lakukan 1 bulan. Iya, siap. Oke, kedisiplinan oke. Nah ini kurang maksimalnya penerapan kurikulum K13 ya. Ya. Nah, berarti kurang maksimal, bukan kurang penerapan ya, kurang maksimalnya. Berarti bisa kita meningkatkan apa bentuk sosialisasi. Ini dari isu kita lihat. Oke, kita masuk ke apa ya, ini PKL. Oke. Nah, sama dengan tadi ya. Ya. Teman-teman sekalian, IOSG itu bukan dimaksudkan mengurangi isu yang disaring, tapi tetap kita masukkan semua. Nah, tinggal sebenarnya ini kan menurut saya, kalau di benaknya saya, karena saya orang eksakta, analisis yang kita gunakan ini analisis subjektif semua. Ya, saya mau katakan ini tinggi atau rendah kan terserah saya. Ya, saya sebenarnya kalau mau jujur saya tidak percaya nanti begini. Kalau mau analisis yang benar menurut saya itu pakai regresi, pakai apa namanya same structure equation model, itu tidak bisa direkayasa. Itu berapa angka Anda masukkan kasih keluar hasilnya. Kalau ini terserah saya, sama kasih 4 atau 3 kan. Kalau orang bilang kenapa begitu? Iya, menurut penilaian saya begitu, Pak. Nah, jadi sehingga APKL ke IOSG tetap saja masukkan semua. Nah, nanti dipilih satu yang dominan. Karena Pak, ini kan validasi. Jadi IOSG itu validasi isu, maksudnya ingin menguji kembali dari APKL apakah secara urgensi, seriousness dan law tetap itu yang dominan. Paling tidak kalau itu ya aman. Nah, untuk melihat lagi kira-kira yang paling tepat gunakan, masuk kepada Mikma Mara. Melihat dari aspek kemudahannya. Oke, aman ini. Nah, lanjut Pak Misal. Nah, di sini penyebab isunya ini matchingnya bukan cuma satu, mungkin apa lagi, ya, bukan cuma sarana, apanya lagi, ya, bisa lebih dari 2 atau 3 penyebabnya, sehingga bisa masuk dari kategori itu untuk menyelesaikannya. Ya, saya kira kalau kita lihat matchingnya apa saja, ya mungkin sarananya, ya, mungkin metode belajarnya, ya. Nah, tadi kalau seperti itu juga bahan bacaan. Mungkin dalam artian bahan bacaan nanti di sini kita koordinasi dengan perpustakaan atau apa ya, bukan pengadaan buku ya. Ya. Ya, karena kita hindari kalau membeli itu adalah pekerjaan yang mudah tapi membutuhkan biaya. Tapi kalau berkoordinasi, nah, nilai apa yang diterapkan di situ? Kan kita ini setiap kegiatan tahapan kegiatan itu kita menerapkan nilai berakhlak. Ya, kalau pembelian buku nilai berakhlak apa yang kita gunakan? Tapi kalau koordinasi perpustakaan tentu nilai berakhlak banyak bisa diterapkan di situ. Ya, lanjut. Nah, ini anunya untuk Mikma Maranya. Oke. Tetap terpilih penggunaan media. Nah, oke, lanjut sebentar ya, lanjut. Terus ini. Ditemukan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ya. Kalau meningkatkan ditulis di sini bagus sebenarnya, jelas arahnya, tapi apakah kita menjamin bisa meningkatkan hasil belajar? Saya lebih cenderung sarankan adalah pembelajaran matematika berbasis metode reward, dan ini di SD bla bla ini. Jadi pembelajaran atau model pembelajaran matematika atau apalah. Saya takut menggunakan kata meningkatkan. Sebenarnya kadang diarahkan ke sana, tapi yang saya takutkan ketika kita evaluasi akhir, apakah benar meningkat? Ketika tidak meningkat, dianggap gagal kita. Tapi kalau penerapan model pembelajaran berbasis metode reward chart dalam pembelajaran penerapan metode reward chart dalam pembelajaran matematika di ini. Jadi yang penting kita sudah terapkan. Karena yang dimaksud meningkatkan di sini kita ukurannya bukan kehadiran tapi hasil belajarnya, yang tadinya berapa jadi berapa. Apa benar? Kenapa saya ragu? Bukan metodenya saya ragukan. 1 bulan bisa enggak Anda buktikan bahwa meningkat? Ya, saya tanya dengan Pak Misal.
Yakin? Iya betul Pak, betul. Nah, kalau saya ini kan orangnya lebih hati-hati. Karena kita ini kan, di otak saya ini selain eksakta, modal hukum. Hukum itu kita berjanji meningkatkan loh. Tapi apa sebelumnya boleh saya tanya dulu Pak? Ya, silakan. Jadi ketika ini meningkatkan dirubah, nanti di sini tidak harus dirubah lagi Pak? Nggak Ya. harus. Kalau bahasa judul itu kan tidak harus anu. Yang penting yang persyaratannya judul itu singkat, padat, memuat fokus, lokus, dan waktu. Ini kan dari isu pertama kan saya ambil rendahnya hasil Karena belajar. sebenarnya kalau ini semuanya bahasa rahasia. Kalau orang PU, Jutek, Jupe, janda jembatan. Dia bilang, tidak lama dia meninggal Jupe. Apa judulnya OPA ini? Nanti saya jelas diuji teman saya itu bimbingan sadar Sigi. Ternyata kita singkat itu. Jutek itu petunjuk teknis, Jupe itu petunjuk pelaksanaan, janda jembatan itu jalan dan jembatan. Penasaran kan? Kok bisa ada judulnya Jutek Jupe? Apa? Jupe Jutek janda jembatan. Aduh, memang Jupe Jutek saat itu bakal lain. Jadi maksudnya begini, saya ingin mengingatkan teman-teman, judul itu harus menarik. Coba kalian kalau nonton film-film Barat dengan film Indonesia. Saya kalau nonton sinetron Indonesia, baru baca judul, saya tahu akhirnya apa. Saya langsung tahu, oh begini nanti selesainya nih film ini. Endingnya begini. Ketahuan, tapi kalau film Barat, Anda tidak tahu bagaimana endingnya dengan melihat judul. Nah, saya inginnya begitu. Tidak harus semua kata-kata meningkatkan di situ, tidak harus. Malah pernah model pembelajaran matematika berbasis apa. Itu. Mau sambung dalam rangka peningkatan hasil belajar boleh. Itu ya hanya tawaran saya kepada teman-teman ya. Hanya tawaran. Kan rancangan. Kalau pengujinya bilang roba, ya roba. Yang penting kita harus siap dikoreksi ya. Jangan kita, oh tidak, ini harus begini karena menurut mentor dengan coach harus begini. Oh, tidak ada kata harus di sini. Ini tidak ada kata harus. Yang penting judul itu singkat, padat, jelas, memuat fokus, lokus, dan waktu. Kenapa harus ada fokus? Apa yang Anda lakukan? Model pembelajaran tadi itu. Lokusnya di mana? Kelas berapa? Di SD apa? Karena jangan sampai persoalan kita menuduh seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Rendahnya hasil belajar matematika. Berarti di mana ente bilang? Ya? Di daerah Parangi atau seluruh Indonesia? Harus jelas sekolah kelas berapa, SD berapa, di mana. Sama dengan tadi. Kita rendahnya penerapan metode pembelajaran oleh guru. Anda sudah sampai hati menghina diri sendiri ya. Anda bilang rendahnya penggunaan metode oleh guru. Anda guru. Ya. Masih menggunakan metode monoton atau masih terbatasnya pemanfaatan media kreatif dalam pembelajaran. Terserah. Apakah guru yang dulu atau yang sekarang atau teman-teman. Kita belum tahu. Yang penting masih rendah. Terbatas pemanfaatan media kreatif. Kira-kira begitu teman-teman, bagus, sudah bagus tadi misal dengan Fahmi. Ya, tinggal kita poles-poles. Itulah gunanya diskusi-diskusi. Kan kalian waktu kuliah kan rasakan ya, sudah gagah-gagah sampai di pembimbing diroba. Padahal perubahannya juga menurut kita biasa-biasa. Datang penguji diroba lagi. Itu lebih biasa, apa kembali kepada semula. Itulah dinamikanya belajar. Makanya saya tidak capek kalau mengajar seperti kalian yang sudah sarjana. Saya lebih susah mengajar orang yang tidak pernah kuliah karena setengah mati. Kalau sudah pernah kuliah kan Anda sudah membayangkan bagaimana dulu membimbing dan Anda sudah terbiasa untuk dibanting-banting. Ya, kalau OPA tidak usah dibilang, OPA kuliah 7 kali, sudah hancur-hancur dibanting-banting OPA ini. Kalau kita bertahan pada kemampuan, tidak akan selesai kuliahmu. Ya, tidak akan selesai. Mana suka dukanya itu habis uang 4 juta tidak ketemu dengan dosen. Tanya, Pak di mana Pak? Saya di Makassar. Mau ke Malaysia. Kapan Bapak ke bandara? Jam 2 besok. Tembak lagi Makassar jam 2 di bandara.
Sampai di sana hanya dijadikan penjelasan, suruh baca buku, tanda tangan, berangkat. Korban lagi 2 juta hanya untuk tanda tangan. Biasa, namanya kita mau. Nah, kalian gratis, Anda lewat Zoom saja, Anda lewat WA saja, tidak usah pakai bayar ya. Dilarang memberikan sesuatu ya. Ya, itu gratifikasi. Nah, kalau sudah habis ujian, selesai, pas ketemu Pak Aswi, ketemu saya, ini kita punya dulu. Mari minum kopi, tidak ada masalah itu. Pas-pas jam-jam minum kopi. Tapi kalau mau ujian jangan. Dapat diduga. Bahasa hukum. Oke, sip. Siapa lagi? Tapi teman-teman ya, saya ingatkan kembali. Tadi sudah 2 pahami dengan misal. Kalau ada yang Anda ini memberikan alasan, silakan. Bukan berarti bahwa dari saya harus sudah saya benar, tidak. Makanya disebut fasilitasi, bukan mengajar. Karena bukan saya yang paling pintar di sini. Kalian lebih tahu karena Anda punya pekerjaan. Saya hanya melihat dari aspek metode dan retorikanya ya. Dari segi kenyataannya Anda yang lebih tahu. Ingat itu ya. Jangan karena coach yang bilang. Sudah harus begitu enggak? Tidak ada kata harus di sini. Kita memberikan pemahaman kepada kalian. Oke? Ya, kalau ada yang mau dikomentari silakan. Beri kesempatan dulu, Pak Misar. Apa yang dijelaskan tadi sependapat atau ada yang menjelaskan atau apa? Boleh bertanya, Silakan, Pak. Pak Misar. Ya. Saya Pak Luki. Boleh bertanya terkait Luki. pemaparan tadi? Tunggu. Pak Misar dulu. Oh, ada hubungannya dengan tadi? Iya. Ya, silakan Pak Luki. Boleh Pak Misar Ya. bukakan dulu slide-nya, Pak Misar. Oke. Bagus ya. Silakan teman lain boleh melihat itu, bukan cuma dari saya. Mohon maaf ini Pak, banyak pertanyaan. Bukan cuma mau mengkritisi ini, tapi untuk bertanya. Boleh, silakan. Ya, silakan. Dari slide awal, Pak. Slide awal, coba Pak Misar. Ya. Yang mana yang ya ini mungkin. Ya, mungkin di Masalahnya. Isu ya, itu. Isunya. Nah, coba. Oke, Pak. Yang pertama di sini kan kita lihat ada 6 isu terpaparkan di sini, Pak. Ya. Oke. Maksud saya, bolehkah kita mengambil isu yang memang pada dasarnya seperti contoh ini, Pak, terkait prasarana, sarana, itu kan bukan tugas dan tupoksi guru untuk menyelesaikan. Ya. Kenapa kita tidak angkat masalah saat pembelajaran? Jadi pertanyaannya, apakah boleh mengangkat isu-isu di luar pembelajaran seperti ini yang bukan, artinya bisa kita selesaikan, tapi ini tupoksinya sekolah, bukan tupoksinya seperti pengadaan papan tulis dan sebagainya, itu kan bukan hal-hal atau isu yang harus kita selesaikan. Kemudian yang kedua, boleh slide selanjutnya, Pak Misar. Tidak, dijawab dulu barangkali. Jangan. Oh iya. Nah, itu tadi pertanyaannya. Ke Misar atau ke saya pertanyaannya? Boleh ke coach juga bisa atau ke Pak Misar juga bisa. Jadi begini. Saya betul yang dikatakan Duki. Kalau kita mau mengangkat isu sebenarnya, yang betul-betul yang sesuai dengan tusi kita, karena kelayakannya itu. Supaya kita jangan sampai terbawa untuk melaksanakan yang bukan kewenangan kita. Makanya tadi saya tanya, itu sarana-prasarana, tapi ketika itu suatu hal yang memang itu yang sangat menentukan, boleh. Makanya kita di sini harus lihat dari APKL-nya, yang mana betul-betul kira-kira aktual. Oke, masuk itu sarana. Boleh saya menjawab dulu, Pak? Silakan. Perihal sarana dan prasarana ini sebetulnya memang betul salah, Pak. Tadi yang betul sebenarnya sarana belajar. Sarana belajar. Karena di sekolah saya itu kelas 6 papan tulisnya jebol, Pak. Baru sudah hitam semua. Jadi itu kan mengganggu proses pembelajaran saya. Ya. Makanya sampai saya angkat isu seperti di sini, begitu maksud saya, Pak. Ya, jadi sekali itu. Kalau memang betul-betul itu yang sangat dibutuhkan bisa, tapi nanti bukan pengadaan, ya Pak Luki, bukan pengadaan. Barangkali bagaimana berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk supaya disiapkan itu, karena itu memang tusinya sekolah. Atau paling tidak kalau tidak bisa disiapkan, ya kita juga bisa membuat dari bahan bekas, bahan limbah. Makanya nilai berakhlak muncul di situ.
Kalau saya katakan tadi, kalau pembelian bukan kewenangan kita, betul itu Luki? Bukan. Tapi ketika hal itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan memang tidak jadi pekerjaan pembelajaran kalau tidak itu, kenapa tidak? Tapi bentuk kegiatan kita adalah berkoordinasi ya, untuk mendapatkan itu, bukan kita pengadaannya. Ya. Saya kira Luki tangkap itu dan memang itu begitu aturannya. Makanya biasa di layak itu biasa kita gugur karena bukan kewenangan kita, maka gugur di layak itu, nilainya rendah. Ya. Sehingga nanti desain model pembelajaran kita bisa ditingkatkan dengan tidak harus menggunakan papan tulis misalnya, tapi menggunakan sistem belajar di mana. Ya, itu ya, kembali ke situ. Ya, silakan lanjut, Luki mungkin. Izin tambahan, Pak. Tapi terkait itu sebenarnya harus sekolah, kami juga di pedalaman pasti punya papan tulis, walaupun susah mengangkut ke sana. Saya rasa itu hanya perlu dibicarakan tanpa perlu untuk diangkat menjadi sebuah isu. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya untuk Pak Mishat. Ya, siapa? Untuk slide yang kedua mengenai tapisan, Pak. Ya. Ini saya lihat tapisan dibikin tapisan 2 kali. Ya. Ya. Apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini tapisan ini bisa digunakan atau hanya cukup 1 tapisan saja? Karena setahu saya 1 tapisan ini digunakan 2 tapisan digunakan apabila bernilai sama, Pak. Jadi akan ditapis ke tapisan selanjutnya. Oke, siapa yang jawab? Saya. Boleh, silakan, jadi Pak. begini, tapisan ini sebenarnya bisa saja 1 digunakan tapisan, cuma rapuh, sangat subjektif karena ini kan tapisan APKL itu tapisan. Kalau ISG sebenarnya bukan tapisan, validasi isu. Divalidasi kembali, apa benar itu yang terpilih. Tapi kalau sudah yakin betul bahwa tidak ada lagi keraguan, memang inilah isunya yang tertinggi, boleh menggunakan 1. Cuma biasanya kita terhambat di pengujian. Ya. Saya biasa kalau menguji, saya tanya, yakin itu yang ini? Saya suruh peragakan, coba gunakan metode validasi isu. Benar enggak itu yang kau dapatkan? Jadi tidak harus dipakai dua-dua. Kalau memang sudah cukup APKL, cukup APKL. Cuma terkadang tergiring kita bahwa diragukan. Apa yakin dengan menggunakan tapisan itu sudah cukup? Sehingga kita validasi lagi. Memang biasa digunakan, itu diharuskan. Ya seperti yang Luki katakan, kalau memang nilainya sama atau sama, maka digunakan validasi untuk itu. Cuma kalau memang mau menghindari banyak pertanyaan, ya gunakan dua-dua. Supaya sudah kelihatan bahwa memang sudah divalidasi, benar itu adanya. Saya kira begitu jawabannya ya, Luki. Siap, Pak. Siap. Jadi tidak ada keharusan sebenarnya. Cuma kalau pispon atau ini harus, karena itu penyebab isu. Harus itu. Apakah kita gunakan pispon penyebabnya, atau gunakan SWOT, atau mind map, ya silakan, harus, karena kita menganalisis penyebab isunya. Oke, saya kira itu. Ini yang selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Fishbone. Kan ada beberapa di fishbone itu ada yang pakai 6M, ya. Ada yang pakai berapa 9S, pokoknya banyak macam lah, Pak. Ya. Apakah dari misalnya 6, ini dia pakai M, berarti ada 6. Apakah harus terpenuhi semuanya atau paling tidak 4 atau 3 bisa terpenuhi sudah cukup? Ya. Kita berangkat dari Fishbone. Fishbone ini kan namanya analisis tulang ikan. Akibatnya itu di kepala, penyebabnya tulang ikan. Semakin banyak yang Anda bisa dapatkan penyebabnya, semakin bagus. Makanya diberikan kategori, ada menggunakan 4N, ada menggunakan 6M, ada menggunakan 5S. Silakan. Yang penting penyebabnya itu bisa kita lihat dari aspek metodenya, lingkungannya, soronnya, bisa kita lihat materialnya, bisa kita lihat dari manusianya. Kalau yang kita kaji hubungannya dengan pasar, kita lihat dari marketnya. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan pasar, untuk apa kita pakai market? Kalau tidak ada gunanya dengan material, tidak penggunanya bukan material,
money-nya. Tidak kita masukkan anggaran, untuk apa pakai money? Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Saya kira seperti itu. Kalau kita gunakan metode yang lengkap untuk bisnis, wah, yang 9S itu kita pakai. Ya, saya kira itu. Jangan gunakan yang tidak perlu. Ya, kita gunakan sesuai dengan ini. Bagus, bagus ini. Saya suka. Kalau Anda tanya supaya tergali apa yang ini. Karena kita menjelaskan semua tidak ada yang bertanya, berarti kita anggap tidak dibutuhkan. Tapi ketika Anda bertanya, kita tergali. Boleh lanjut, Pak Misal? Ya, silakan, silakan. Silakan Pak. Maaf, ini bukan untuk mengkritisi, maaf. Siap Memang Pak. hari Sama-sama ini belajar kita Pak. Ya, hari ini kita memang harus saling membuka, dan kita sepakat tadi siap dikritik. Saya pun siap dikoreksi. Kalau mau belajar harus begitu. Silakan. Siap Pak. Yang slide selanjutnya, Pak. Atau tanya dulu Pak Misar, kenapa gunakan cuma itu? Bagaimana? Ada komentarnya Pak Misar? Penting Mentoknya juga. cuma di situ saya Pak. Mentoknya cuma di sini empat ini gagasan kreatifnya. Terus nanti dari 4 gagasan kreatif ini saya pakai ini MC Namara. Saya kasih masuk di MC Namara supaya dapat mana gagasan kreatif yang untuk kita pakai. Begitu saja Pak mentoknya di pikiran saya. Belum ada lagi gagasan yang baru. Oke, itu jawabannya dari Pak Misar. Lanjut. Slide yang mana Pak Luki? Di bawahnya lagi. Selanjutnya. Oke, gagasan kreatif itu, Pak. Di atasnya, di atas. Ini ya, di Slide atas ini ya. Sebelumnya, Pak. Oh, slide sebelumnya tadi. Iya. Di sini Namara. Oke. MC Namara. Ya. Ini kalau kita lihat gagasan kreatif berasas dari Iswon. apa namanya, core isunya, kemudian dengan penyebab-penyebabnya. Jadi ditemukanlah yang namanya gagasan kreatif. Nah, ada 4 gagasan kreatif yang Pak Misar kemukakan di sini. Ya. Berdasarkan pembelajaran di agenda 3 kemarin, mohon maaf ini, saya menangkap bahwa ketika kita mengetahui penyebab-penyebab masalahnya, harusnya berdasarkan yang kemarin ya, kalau salah mohon Bapak Coach koreksi. Harusnya judul yang kita ajukan bisa menyelesaikan keseluruhan penyebab masalah di core isu itu. Jadi kalau ada di sini seperti mana tadi penyebabnya Pak? Boleh saya lihat penyebabnya dulu? Nah, ini kan ada metode, penyebabnya ada terkait metode, ada terkait sarana, ada terkait bahan bacaan, ada terkait juga dengan motivasi siswa dalam belajar. Ya, harusnya kalau menurut pembelajaran di agenda 3 kemarin, diputuskan satu gagasan kreatif yang bisa mengatasi semua masalah-masalah ini. Ya, jadi untuk itu saya ingin bertanya dulu kepada Pak Misar, gagasan kreatif Bapak yang Bapak usulkan di bawah terkait metode apa Pak? Boleh dikatakan? Lewat card Pak. Reward card ini. Metode reward card. Ini kan sudah jadi kesimpulan judul yang ini terkait gagasan kreatif yang akan Bapak angkat. Yang akan Bapak angkat untuk mengatasi penyebab masalah tadi. Apakah dengan metode ini Bapak bisa menyelesaikan semua penyebab-penyebab dari masalah tadi, utamanya hasil belajarnya? Nah, siap Pak. Begini Pak. Kenapa saya ambil langsung tadi giliran sama habis Pak Fahmi? Tujuan saya ini Pak. Saya minta koreksi, minta saran, ternyata betul. Makasih banyak ini Pak Luki. Dari penjelasan Pak Luki memang ada 2 yang saya rasa nanti tidak bakal terselesaikan dengan gagasan kreatif saya. Betul Pak, terima kasih banyak ini Pak sarannya.
Saya baru sadari itu, Pak. Dari kasus ini memang saya tidak bisa selesaikan dua ini, saya, Pak. Insya Allah kalau dengan metode yang dua ini saya bisa selesaikan, tapi yang dua ini saya tidak bisa. Oke. Itu saran yang Jadi sangat begini. bagus sekali, Pak. Terima kasih banyak ini, Pak. Oke. Siap-siap, Pak. Mas kalian, begini. Makanya kita harus berangkat dari penilaian isu. Memang tidak akan bisa selesaikan dalam 1 bulan. Ya. Cuma kenapa muncul misal ini Nikma marah, coba bukan Nikma marah, misal. Iya, ketika ada beberapa muncul gagasan pemecahan isu, maka kita cari yang core-nya, yang utama, yang tertinggi. Dengan menyebut menggunakan variasi metode belajar ini, akan bisa sebenarnya menyelesaikan lain dimasukkan dalam kegiatan. Jadi yang di Bisbon tadi itu bisa masuk dalam kegiatan. Itu pun tidak semuanya yang relevan dalam menyelesaikan ini. Memang kita berusaha, saya juga punya konsep seperti itu, bagaimana memadukan suatu bahasa agar bisa terselesaikan secara optimal dari penyebab masalah itu. Ya. Tapi bukan berarti harus semuanya diselesaikan. Tunggu, kemarin siapa menyampaikan agenda 3? Karena semua agenda itu belajar. Mulai agenda 1 kita belajar tentang metode. Siapa kemarin yang menyampaikan? Agustina, Pak. Nah, benar dia katakan itu. Sedapat mungkin. Tapi kan akan sulit kembali ke Bisbon. Akan sulit membahasakan 1 kali membahasakan 4 ini. Coba bahasa bagaimana kira-kira disampaikan. Kan masalah utamanya kita tadi kan rendahnya hasil belajar. Inilah yang menyebabkan rendahnya hasil belajar. Sehingga poin-poin ini bisa masukkan di kegiatan dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Bukan berarti harus dipadu 4 bahasa ini. Coba bagaimana membahasakan ini? Akan rancu kan? Meningkatkan hasil belajar peserta didik dan memperbaiki sarana prasarana, metode belajar dan motivasi. Ini kan tidak mungkin bahasa itu disampaikan. Ini masuk dalam kegiatannya, bukan disebut dalam judulnya. Karena judul itu maksimal 20 kata. Itu teori umum itu. Singkat, padat. Makanya tadi saya contohkan, ada bimbingan saya, malah ada lebih lucu lagi. Pentol daging ternak, sapi. Kok bisa pentol daging? Itu hanya bagaimana mengelola makanan tambahannya. Jadi kita artikan begitu. Ada pernah saya kembali ke mahasiswa. Ada bimbingan saya di situ. Fleksi menembus langit. Bagaimana ceritanya fleksi menembus langit? Cara-cara apa dilakukan menembus langit? Ya termasuk komponen ini. Jadi judul itu tidak boleh terlalu panjang. Saya kira dengan penerapan metode tadi itu bisa meningkatkan si belajar, ya kita lirik sudah ini. Mungkin ada kegiatannya misal dalam rangka, tapi kalau sarana memang saya akui bahwa tidak bisa masuk dalam kegiatan kita karena bukan kewenangan kita. Tapi apa saja tadi itu bisa memperbaiki model belajar, metode semuanya. Saya kira itu teman-teman sekalian jangan kaku dengan judul. Yang pasti judul itu harus memuat lokus, fokus, dan waktu. Ya tadi lokusnya itu di mana sekolah kelas berapa, SD apa. Fokusnya ini metode reward code. Karena setelah dicaring dari beberapa isu, ditemukanlah core isunya adalah rendahnya hasil belajar. Tadi penyebabnya tadi itu. Nah, penyebab itu sedapat mungkin masuk semua di kegiatan. Menyelesaikan itu dengan kegiatan. Ya, saya kira itu dan bagus. Luki sudah mengingatkan kepada kita semua, saya ingatkan teman-teman, saya sependapat apa yang disampaikan Ibu Agustina bahwa memang penyebab masalah itu yang harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan, tapi bukan berarti judulnya harus masuk semua, tidak. Ya, harus dikerjakan dalam rangka menyelesaikan itu karena sudah kita terapkan bahwa itu penyebabnya. Kalau penyebabnya tidak dikerjakan, bagaimana mau selesai masalahnya? Kan begitu ya, Luki? Saya kira kita sependapat teman-teman semua. Ya. Bagus. Ya, saya suka ini kita saling mengingatkan. Dan saya kira dari suara itu tidak ada yang beda pendapat, sama semua. Sama-sama pendapatnya. Dari agenda 1 Anda belajar sudah cara menganalisis isu kontemporer. Agenda 2 kita sudah belajar disuruh menganalisis terkaitnya dengan tahapan kegiatannya, penerapan nilai. Agenda 3 kita diajar bagaimana caranya
keterkaitan isu. Karena agenda 3 itu keterkaitan isu dengan bagaimana caranya menetapkan core isu dan judul. Saya kira betul itu. Oke, makasih banyak. Mas bisa, Pak? Silakan. Silakan Pak, silakan Pak. Terkait judul, Pak, ini memakai matematika. Apakah boleh seperti itu, Pak? Atau harus merujuk ke materi apa atau apa? Ini kan dia persoalkan masalah matematika ya. Karena di matematika banyak pembahasan, Pak. Apakah di judulnya harus menulis ke sub pembahasan tertentu atau matematika saja? Kan fokus dia. Fokusnya apa? Lokusnya di mana? Fokusnya tentang pembelajaran. Yang rendahnya, kan masalahnya ini kan rendahnya hasil belajar matematika. Bagaimana misal? Memang rendahnya hasil belajar matematika. Iya Pak, Nah, berarti kan di situ. di sini Pak. Ingat teman sekalian, 1 bulan itu bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai kita gagal. Sehingga fokus dia. Apa yang Anda setelah diseleksi isu itu, yang mana yang menjadi core isu, yang mana menjadi isu utama. Berarti, Pak, berarti kita sembarang artinya terserah atau sesuai keadaan ketika materi diajarkan. Terserah subbahasannya, Pak, maksudnya. Iya kan begini, kalian kan yang memilih apa yang bermasalah apa yang menjadi isu. Ya misal angkat ini rendahnya si belajar matematika, itu isunya. Mungkin materi lain dianggap bukan masalah utama. Jadi begini Pak Luki. Coba. Pertama, isunya kan begini. Rendahnya hasil belajar peserta didik. Di kondisi saat ini di sini. Kondisi saat ini yaitu pelajaran matematika, maka dari sinilah saya ambil ini keluar mata pelajarnya. Izin Pak, saya mengerti matematika kan, yang saya sebagai guru matematika, mohon maaf, kan dalam matematika itu khususnya di SD ada bilangan bulat, ada bab satunya tentang bilangan bulat, ada bab bilangan pecahan, misalkan, kenapa tidak fokus ke, apakah harus fokus ke mata pelajar materi itu, atau umum saja kita bicara terkait matematika? Nanti actionnya kita bisa memilih apakah kita ajar pecahan atau kita ajar tentang bilangan bulat. Karena kalau kita mau ajar matematika seluruh subbabnya banyak sekali. Utamanya di kelas 6 berapa bab coba Pak Misar? Matematika, pelajaran matematikanya. Oh begini, saya sudah paham maksudnya. Memang kalau judul itu harus bingkainya lebih besar. Kita bicara matematika, namun di dalamnya nanti apa yang Anda permasalahkan yang ini, karena yang harus Anda bisa selesaikan 1 bulan. Memang kalau secara keseluruhan matematika saya kira Anda juga bermasalah, belum tentu bisa selesai. Ingat teman-teman sekalian, yang diuji itu terhadap rencana. Apa yang Anda rencanakan itu yang diuji. Sekarang begini, kalau kita merencanakan 10, ya kita selesaikan 8, ya itu lebih kecil dibandingkan kita rencanakan 5, kita selesaikan 5. Karena kalau 10 kita kerjakan 8 hanya 40%. Tapi kalau 5 60-80%. Tapi kalau 5 kita rencanakan selesai 5, berarti 100%. Yang diukur itu. Ya. Bukan yang diukur berapa besar dari rencana. Bahkan kalau kalian bisa melampaui rencana ya silakan. Makanya tidak bisa juga kita langsung tetapkan rendahnya kemampuan belajar bilangan pecahan. Kalau tiba-tiba ada hal yang disinggung di luar bilangan pecahan, maka itu gagal demi hukum. Tidak bisa kita bahas. Maka kita berbicaralah dalam bingkai matematika supaya apapun yang kita bahas dalam keterkaitan matematika bisa terakomodir. Saya kira begitu. Ya. Bagus, saya suka itu supaya Anda lebih kritis, supaya teman-teman lebih paham. Karena mungkin masih ada teman di grup ini, saya suka caranya Luki, karena memang harus kita begitu supaya kita jelas. Ketika nanti kita bahas tidak ngambang. Ya misalnya hanya bilang pecahan saja. Tapi yang kita terapkan di sini metodenya yang kita gunakan untuk mengatasi masalah itu. Mampu tidak menyelesaikan. Makanya tadi kalau saya tidak melarang, tapi saya hindari terlalu banyak menggunakan kata meningkatkan atau optimalisasi.
Karena jangan sampai kita tidak meningkat. Ingat cuma 1 bulan loh. Jangan sampai saudara berpengenalan. Berapa kali kira-kira pertemuan ini? Anda mengajarkan ini? Berapa kali? 4? 4 kali. 4 kali, Pak. Iya. Nah, mampu enggak? Yakin 4 kali bisa meningkatkan hasil belajar ini? Belum tentu, Pak. Belum Nah, tentu. makanya kalau saya penerapan model ini terhadap pembelajaran matematika. Mau meningkat, mau tidak, kita sudah terapkan. Atau model pembelajaran berbasis reward chart pada pembelajaran matematika. Jadi saya tidak mengikat diri meningkatkan. Ya karena saya juga termasuk ya guru, walaupun bukan di sekolah di SD, saya dosen, itu enggak gampang itu merubah. Apalagi materi baru begini. Baru pengenalan kita, sosialisasi. Nah, itu ya. Oh iya, Opa. Berarti intinya Opa kita ini tidak harus meningkatkan ya. Intinya berarti penerapan saja dulu. Boleh. Penerapan Baik, teman saja. sekalian, tidak dirasa waktu kayaknya. Sudah habis waktu kita jam 9. Iya, Pak. Tapi bisa sudah. kita gunakan lewat ya. Saya kira mudah-mudahan teman sudah paham dan kita bisa gunakan di ini. Oke, makasih banyak. Saya kira kita kembali ke main session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ya. kepada Pak Muhtar Ya, silakan. atas arahannya. Nah, kita ketemu lagi di bimbingan yang ketiga lewat Lebaran tanggal 6. Insya Allah. Iya, insya Allah kita sehat semua Dan lewat kita tetap Lebaran. di grup WA ya, nanti kita diskusi di situ, di luar dari jam. Silakan Pak. Silakan. Ayo, siap. Ya, karena ini waktunya sudah selesai, mohon izin Pak Muhtar kita Ya. kembali ke breakout room. Iya, silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, silakan kita ke breakout room. Baik, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Agita, Siap, Ibu Dewi. Bu, ini mau ditutup lagi? Pembelajarannya mau tutup, laporan, pakai laporan. Iya, Bu. Nanti biar kelompok Setelah- 3 tetap stay di sini saja barangkali. Oke, Siap. Oke, kita ikut laporan dulu. Makasih. Siapa lagi mau lapor? Baik, Bapak Ibu, mohon izin, Ibu Dewi, Pak Sigit, Pak Muhtar, mohon izin. Silakan. Kita mau lanjut untuk menutup. Ini kelompoknya Ibu Agita mau lanjut. Iya, Ibu Mala. Ditutup saja dulu nanti biar kelompok 3 tetap di ruang Zoom ini. Oh, oke, siap. Yang laporan, silakan. Ibu Iloh Eka tadi. Oke, Opa terima, Opa Muhtar. Ya, siap. Oke, silakan laporan penutup. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor. Pembelajaran selesai, laporan selesai. Laporan diterima, akhir dengan doa. Laksanakan. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diistirahatkan, Ibu. Untuk peserta, duduk istirahat, gerak. Istirahat di tempat seharusnya. Saya koreksi ya, tidak Maaf, ada duduk Ibu. istirahat ya, istirahat di tempat. Ini ada IPDN di sini ya. Koreksi itu, tidak ada itu aba-aba duduk istirahat itu. Karena dulu sudah istirahat itu. Iya, Istirahat di Pak. tempat. Pak, minta maaf, Pak. Ya. Minta maaf, Ibu. Orang ini. Ya. Oke, Dan, makasih banyak semuanya. Saya pamit, Opa pamit dulu. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Opa. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi. Oke,
Iya, Ibu. Kita menunggu mereka kelompok lain dulu, baru kita mulai lagi. Usir semuanya. Suruh Maaf ya. Sudah diusir ya, Mak. Iya, kasihan. Maaf lah, Bu. Bu Mala, maafkan